Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sherin Witi Skuael dengan NIM 226511013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari makalah saya yang berjudul Studi Kelayakan Investasi. Presentasi ini akan membahas beberapa poin penting, mulai dari pengertian studi kelayakan, kegunaannya, aspek-aspek yang harus dianalisis, resiko investasi, parameter penilaian kelayakan, hingga studi kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Saya akan menjelaskan secara runtut agar mudah dipahami. Pertama, ada pengertian studi kelayakan investasi. Studi kelayakan investasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk memastikan apakah suatu proyek layak dijalankan atau tidak. Menurut beberapa ahli, studi kelayakan dilakukan untuk memahami prospek dan manfaat suatu proyek dengan cara mengumpulkan data, menghitung proyeksi keuntungan, serta menganalisis resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, kegunaan studi kelayakan investasi. Studi kelayakan memberikan banyak manfaat. Pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, karena melalui analisis ini investor dapat membandingkan berbagai pilihan proyek dan memilih yang paling menguntungkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga perlu memastikan bahwa modal dialokasikan pada proyek yang paling memberi manfaat. Yang ketiga, ada analisis kelayakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebab keputusan didasarkan pada data, bukan intuisi. Yang keempat, ada studi kelayakan juga mendukung pengambilan keputusan strategi jangka panjang, karena dapat memberikan gambaran jelas tentang arah, dampak, dan keberlanjutan proyek. Yang ketiga, ada aspek kelayakan investasi. Dalam studi kelayakan, terdapat beberapa aspek penting yang harus dianalisis. Aspek pertama adalah aspek teknis. Aspek ini menilai apakah proyek bisa dijalankan dari sisi operasional, meliputi pemilihan lokasi, teknologi, kapasitas produksi, tenaga kerja, hingga infrastruktur pendukung. Jika aspek teknis tidak memenuhi syarat, proyek berisiko gagal saat dijalankan. Aspek kedua adalah aspek sosial dan budaya. Dalam aspek ini, kita menilai bagaimana proyek memengaruhi masyarakat sekitar. Apakah masyarakat mendukung? Apakah ada potensi konflik atau penolakan? Proyek yang tidak selaras dengan kondisi sosial budaya biasanya sulit akan dijalankan. Kemudian ada aspek ketiga adalah aspek ekonomi dan finansial. Di sini kita menganalisis dampak jangka panjang proyek terhadap ekonomi, baik untuk masyarakat maupun investor, termasuk apakah proyek mampu menghasilkan keuntungan melalui analisis pendapatan, biaya, dan proyeksi arus kas. Aspek keempat atau yang terakhir adalah aspek distribusi. Aspek ini menilai apakah manfaat proyek tersebar secara adil kepada masyarakat. Distribusi yang tidak merata bisa menimbulkan masalah sosial dan memengaruhi keberlangsungan proyek. Yang keempat, ada konsep resiko investasi. Selain aspek-aspek tersebut, investor juga harus memahami resiko investasi. Resiko adalah ketidakpastian yang dapat membuat hasil investasi tidak sesuai harapan. Ada beberapa jenis resiko. Yang pertama ada resiko pasar, yaitu resiko akibat perubahan suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi. Yang kedua ada resiko kredit, yaitu resiko ketika pihak yang memiliki kewajiban pembayaran tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada resiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual aset tanpa kerugian yang besar. Yang keempat ada resiko inflasi, ketika tingkat inflasi naik lebih cepat dari keuntungan investasi. Yang kelima ada resiko politik, yaitu perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah. Dengan memahami resiko, investor dapat menyusun strategi mitigasi dan pengambilan keputusan investasi yang lebih aman. Yang kelima ada parameter kelayakan investasi. Untuk menilai apakah proyek layak secara finansial digunakan beberapa parameter utama. Yang pertama ada BEP atau break even point untuk mengetahui kapan proyek mencapai titik impas. Yang kedua ada return on investment atau ROI untuk menghitung seberapa efisien modal menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada net present value atau NPV untuk menilai nilai bersih proyek dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Yang keempat ada internal rate of return IRR untuk mengetahui tingkat pengembalian internal proyek. Yang kelima ada payback period, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal. Jika hasil dari parameter ini menunjukkan nilai yang positif, tinggi, dan cepat kembali, maka proyek dapat dikatakan layak dijalankan.
Selanjutnya di sini saya membahas studi kasus pembangunan PLTA berkapasitas 10 MW dengan investasi awal sebesar 300 miliar rupiah. Proyek ini memiliki umur operasi 20 tahun dan menghasilkan energi sekitar 89 juta kWh per tahun. Berdasarkan analisis finansial, dapat dilihat perhitungan NPV. NPV bernilai positif dan sangat besar, menunjukkan proyek memberi nilai tambah. Kemudian dapat dilihat perhitungan IRR-nya. IRR mencapai lebih dari 37%, jauh lebih tinggi dari discount rate 12%. Kemudian dapat dilihat perhitungan payback period. PP hanya sekitar 2 tahun 3 bulan, artinya modal cepat kembali. Selanjutnya dapat dilihat perhitungan BEP. BEP tercapai dalam waktu sekitar 5 tahun saja. Kemudian terakhir dapat dilihat dari perhitungan ROI. ROI-nya lebih besar dari 255%. Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa proyek PLTA sangat layak dan menguntungkan bagi investor. Dari semua pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan investasi sangat penting untuk menilai kelayakan, resiko, dan potensi keuntungan suatu proyek sebelum keputusan dibuat. Melalui analisis yang sistematis, investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan resiko kerugian. Terima kasih telah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.